keras sekali. Shalom. Ibu-ibu apa kabarnya? Luar biasa ya. Karena ini masih Agustus ya. Masih bulan kemerdekaan ya. Enggak apa-apa ya. Kita mau sebut 3 kali, merdeka, merdeka. 2, 3, merdeka, merdeka, merdeka. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tema pada sore hari ini yaitu seperjuangan ya. Saya sudah 2 kali mangkir enggak menyampaikan firman Tuhan. Karena bukan mangkir karena memang enggak bisa, enggak mau, karena memang enggak bisa ya. Pertama kali mata saya kumat, kedua kali saya ke Kalimantan ya. Dan saya bersyukur kalau pada sore hari ini kita boleh sama-sama lagi di tempat ini dan terima kasih untuk kepercayaannya saya boleh menyampaikan firman Bu Gembala ya. Mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Allah. Betapa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sungguh baik. Dia ingin setiap pribadi kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang adalah pejuang-pejuang Allah. Allah, amin Bapak Ibu, Ibu-ibu ya. Pejuang-pejuang yang pantang menyerah ya. Temanya itu dalam bulan ini adalah seperjuangan. Nah, kita ini adalah pejuang-pejuang. Pejuang-pejuang untuk apa? Untuk membela apa ya? Bukan pejuang untuk membela supaya kita itu menjadi orang yang nomor 1. Tetapi kita itu adalah pejuang yaitu pelayan-pelayan Tuhan. Seperti Rabu lalu ya, Bu Suwandi ya mengatakan. Kita itu adalah seperjuangan. Seperjuangan itu artinya satu perjuangan ya. Sama-sama berjuang. Berjuang di dalam kita melayani Tuhan ya. Kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Makanya firman Allah katakan kita itu harus tetap berjuang apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi ibu-ibu yang berhenti di tengah jalan ya. Ibu-ibu yang sudahlah sampai di sini sajalah. Saya enggak terus berdoa, saya enggak terus berharap sama Tuhan. Saya enggak mau terus untuk melayani Tuhan ya. Tetapi kita tetap menjadi ibu-ibu yang benar-benar memberi hidup kita untuk senantiasa mau melayani Tuhan ya. Lewat pribadi kita masing-masing. Ayo kita mau baca dulu di dalam Efesus pasal 6 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Efesus pasal 6 mulai ayat 8 ayat 10 aja. Ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Perlengkapan rohani saya akan baca situ. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena apa ayat 12 dikatakan? Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Firman Allah mengatakan bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging ya. Melawan darah dan daging ini bukan melawan manusia. Bapak Ibu, kita mengalami banyak tantangan di dalam kehidupan kita sebagai ibu-ibu ya, di dalam kita bergereja, di dalam kita berumah tangga, di rumah tangga kita masing-masing. Tidak sedikit tantangan yang kita hadapi. Tetapi firman Allah mengatakan kita berjuang melawan kuasa kegelapan, bukan melawan darah dan daging. Bukan melawan suami ya Bapak Ibu, ibu-ibu khususnya secara khusus bukan melawan suami. Tapi saya gini ya. Melawan suami sama berargumen sama suami, sama enggak ya kira-kira? Ayo Bu Vivi ya, Bu Gembala ya, sama enggak ya? Maksudnya gini loh, kadang-kala kan di dalam rumah tangga itu orang itu, ini kenapa gini-gini, kita kan mesti menjelaskan. Nah ini loh begini sebenarnya ini gini-gini, kok kamu kok lawan suami? Oh suami ngomong kan jawab-jawab, alah orang tanya dijawab ya. Bapak Ibu ya, ibu-ibu kan seperti itu. Saya orangnya seperti itu. Saya tidak melawan. Beda antara kita ya apa ya? Tapi enggak boleh ya memang ya. Boleh enggak?
Kita lihat. Ya, nanti aja. Itu di acara doa malam. Tanyakan ke Ibu Gembala. Maksudnya gini loh. Kita mempertahankan, ini loh seperti ini loh maksud saya. Maksud saya seperti ini loh. Namanya orang, ya manusia dalam rumah tangga bisa beda pendapat. Boleh enggak? Di dalam kita bergereja pun bisa beda pendapat. Ya, bukan harus sama, harus seragam. Lah kalau sama seragam ya bikin robot aja biar sama. Diprogram langsung bisa sama. Bisa beda pendapat. Bisa saya ngomong gini, aduh saya enggak bisa. Saya ini hari ini enggak ada coklat. Masa saya harus beli baju coklat? Ayo saya pakai apa yang ada. Bisa beda pendapat ya ibu-ibu. Dan itu tidak salah. Jangan kita menyalahkan orang yang berbeda pendapat asalkan itu masih sesuai dengan kebenaran firman Allah. Nah, hendaklah kamu kuat. Lawan kita itu adalah iblis ya. Jadi tapi ibu-ibu, iblis itu bisa pakai orang terdekat kita. Iblis bisa pakai suami. Iblis bisa pakai teman sekerja. Ya, bisa menggocok kita. Ngomongnya, ya orang ini kok enggak enak ya ngomongnya ya. Ya. Orangnya kok sensi ya. Ya, ngomongnya kok enggak enak, enggak nyelekit gitu loh. Ibu-ibu, ada kan orang yang walaupun dia ngomongnya mungkin menegur kita, tapi bisa dengan cara yang baik. Ya, cara yang baik, kata-kata yang baik. Cara ngomongnya itu harus dengan baik. Ya, ada orang yang saya mau tiru ya. Ada orang yang ngomong gini sama kita ya. Kok tak lihat-lihat kamu tambah lama tambah gemuk. Makanya tak, makan dok kerjanya. Gitu ya. Padahal maksudnya baik. Ojo terlalu lemu-lemu, kok sakit. Loh beda, padahal perkataannya sama. Maksudnya, ojo lemu-lemu ya. Nanti sakit, tapi cara penyampaiannya. Mari ibu-ibu, kalau seperti itu kita perlu hikmat dari Tuhan. Ya benar ya, perlu hikmat dari Tuhan. Nah, hendaklah kita kuat di dalam Tuhan. Karena kita melawan tipu muslihat iblis. Karena dikatakan perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Pemerintah ini bukan melawan rumah tangga, melawan RT, melawan RW. Pemerintah itu besar, lingkupnya itu besar. Jadi yang kita lawan itu adalah kuasa kegelapan ya. Pemerintah-pemerintah, penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap. Melawan roh-roh jahat di udara. Ya ibu-ibu, satu hal dulu perlu kita ingat bahwa kita berhadapan dengan orang-orang di sekitar kita yang bisa saja mereka itu ditunggangi oleh kuasa kegelapan ya. Jadi jangan sampai kita ikut kena setannya, bener ya. Tatkala orang lain mungkin menyerang kita, tatkala orang lain berkata-kata kepada kita dengan tidak sepantasnya, dengan tidak sopan, tidak punya tata krama. Jangan kita ikut kesetanan ya. Karena apa? Setanlah yang menunggangi mereka. Ya bisa juga loh hamba Tuhan. Ya diizinkan Tuhan untuk membuat kita itu lemah. Ya mungkin menegur dengan tidak hikmat, tidak berhikmat ya. Dan itu bisa aja ya dipakai. Bukan Tuhan yang pakai ya. Tuhan izinkan itu untuk supaya menguji kita ya. Nah apa yang harus kita lakukan ya. Di ayat 13 dikatakan sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ambil perlengkapan senjata Allah. Senjata Allah itu adalah firman Tuhan. Kita harus ambil, kita harus pakai, kita harus lakukan itu di dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan tetap berdiri tatkala kita selesai bertanding dengan kuasa kegelapan. Amin ibu-ibu ya. Kita menjadi ibu-ibu yang tidak cemen. Ya cemen itu apa sih? Terus moro-moro gini loh. Enggak ke gereja apa sih? Aku dulu ketemu sama Bu Gembala. Aku enggak disopo.
Itu namanya cewek ibu-ibu ya. Loh orang itu kadang kala kayak saya itu ketemu di jalan, Bu gitu. Oh iya aku gitu toh. Padahal aku enggak tahu sopo yo. Apalagi mata saya agak ini. Siapa ya? Itu siapa ya? Saya gitu. Benar. Saya kalau menghadap ke matahari gitu ibu-ibu harus dekat sekali baru saya lihat orang. Bisa lihat orangnya gitu loh. Karena memang orang glaukoma itu sangat sensitif dengan cahaya. Jadi kalau di matahari saya menghadap matahari bukan membelakangi. Menghadap matahari terus orang-orang datang. Orang itu sudah ketawa-ketawa loh, saya enggak ketawa. Terus orang-orang saya mau disalami, baru tak lihat gini. Walah, sampai lah ibu enggak lihat tak, sampai gitu. Lu beneran. Lah gitu itu kan orang bisa tersinggung toh. Ibu pahala ini apa sih? Aku ketawa dari jauh-jauh, kok dia itu, ya memang saya enggak lihat. Kayak orang enggak kenal jadinya. Ya kita lihat ibu-ibu ya. Jadi jangan menjadi orang yang mudah tersinggung, sakit hati, terus ya apa ya, berhenti enggak kamu ibu lah, soalnya enggak asik itu ibu-ibu itu. Wah jangan ya ibu-ibu, tetap kuat di dalam Tuhan. Tetap berdiri tegap dikatakan, berikat pingganglah kebenaran dan berbaju sirakan keadilan ya. Dalam segala berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil ayat 15 damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi kita memakai firman Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, memakai iman kita untuk memadamkan panah api dari kuasa kegelapan ya. Terimalah ayat 17, terimalah ketopeng keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Kita lihat ya ibu-ibu, firman Tuhan, kita harus penuh dengan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan ya. Dan dikatakan kita harus beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan hanya itu saja, tetapi kita harus senantiasa berdoa, harus penuh dengan Roh Kudus dan berjaga-jaga setiap waktu di dalam kehidupan kita ya. Karena Tuhan inginkan kita tetap hidup di dalam perjuangan. Karena memang hidup ini perjuangan. Di dalam Ayub dikatakan kita itu tidak berhenti berjuang. Ya, kalau kita tidak mau berjuang, kalau kita tidak mau menghadapi masalah di dalam kehidupan kita, maka ya silakan dipaku di berapa kali 2 itu ya. Orang yang matilah yang tidak punya masalah. Selesai perjuangannya ya ibu-ibu. Makanya apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Selain penuh dengan Roh Kudus, melakukan kebenaran firman Allah, kita harus berpadanan, harus cocok, harus selaras, harus juga sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kita mau baca dalam Filipi pasal 1 ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Filipi pasal 1 ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Perikopnya di sini adalah nasihat supaya tetap berjuang. Jadi tetap berjuang ya kita. Ayat 27, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya bila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Kita lihat, firman Allah katakan hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Berpadanan itu sepadan, cocok. Ayo ibu-ibu, kita harus periksa diri kita masing-masing. Cocok enggak ya aku sama firman Tuhan? Loh, bener loh. Sudah cocok enggak hidupku? Sudah cocok enggak hatiku ini? Sudah cocok enggak perkataanku ini dengan firman Tuhan? Sudah cocok enggak hari-hariku ini aku dengan firman Tuhan? Ya, banyak kali kita
banyak mendengar, mungkin banyak baca firman Tuhan sampai sudah di luar kepala firman Tuhannya itu. Sehingga kita seperti apa? Orang Farisi yang tahu firman Tuhan, tapi Tuhan Yesus katakan mereka itu seperti kubur. Bagusnya itu kelihatan di luar tok, ya. Kalau kubur di Surabaya itu tidak terlalu bagus, ya. Pergilah keluar luar pulau itu yang daerah-daerah Kristen. Wih, bagus-bagus kuburnya, ya. Kalau daerah Sumatera itu kubur itu bisa kayak rumah-rumah gitu. Rumahnya itu enggak bagus, kuburnya yang bagus. Ya itulah dia, ya, di sana. Di luar pulau itu, di kantong-kantong Kristen, ya. Bagus, mereka bikin bagus kubur-kuburnya. Padahal dalamnya itu apa? Tulang belulang. Bagus luarnya toh, orang Farisi seperti itu, mengerti firman Tuhan, tahu firman Tuhan. Tapi Tuhan Yesus katakan mereka tidak melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau sepadan dengan Injil Kristus. Kita mau cocokkan hidup kita dengan Injil Kristus. Mau selaraskan hidup kita dengan Injil Kristus. Sehingga dikatakan Rasul Paulus, supaya apabila aku datang, aku melihat, ya. Pada waktu Rasul Paulus menulis surat ini, Rasul Paulus lagi ada di Roma, di dalam penjara. Dia katakan, nanti kalau aku datang, aku sudah keluar nih dari penjara, aku dapat melihat, ya, seandainya pun aku tidak bisa datang, aku dapat mendengar. Aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Mari ibu-ibu, ya, biarlah Tuhan melihat, bukan hanya Tuhan melihat, orang bisa melihat, kita bisa berdampak. Mereka bisa ngomong, ibu-ibu Genesis itu loh, ternyatanya orang-orang yang baik-baik, amin. Ya, orang-orang yang kalau ada orang datang enggak bisik-bisik. Nah, bisik-bisik itu kan kadang-kala jelek-jelek loh yang dibisikkan, bukan yang baik-baik, ya ibu-ibu, ya. Yang menerima orang, ya, lewat kehidupan kita, maka nama Tuhan dipermuliakan. Mereka mendengar, mereka melihat, kita tetap teguh berdiri dalam satu roh, yaitu, ya, roh yang sudah dibaharui di dalam kehidupan kita. Roh yang sudah dibaharui oleh Roh Kudus, ya. Kita adalah orang-orang yang sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus dan kita hidup di dalam kebenaran firman Allah. Kita teguh berdiri sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dikatakan harus juga sehati sejiwa. Mau ibu-ibu? Sehati itu sehati, satu hati, sejiwa, ya. Jadi pikiran, perasaan kita, kehendak kita harus satu. Benar. Untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Amin. Bukan pikiran kehendak kita untuk mencari nama diri kita sendiri. Untuk kelihatan supaya, si ibu ini luar biasa loh dipakai Tuhan. Ibu ini luar biasa loh dia. Tidak. Kita melakukan semua supaya nama Tuhan itu dipuji dan dipermuliakan lewat setiap kehidupan kita masing-masing. Ya. Kita mau baca di dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Sama-sama kita baca ya, ibu-ibu. Ayo. 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, nanti seterusnya. Hendaklah ini sama dengan haruslah, semestinya, seharusnya, ya. Kamu dalam hidupmu bersama menaruh apa katanya? Pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ibu-ibu, ternyata bukan pikiran kita sendiri, perasaan kita sendiri, tetapi kita menaruh pikiran, perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, ya.
Pikiran perasaan Tuhan Yesus itu adalah apa? Ya, tentang kerendahan hati. Yesus itu dia memberikan teladan yang luar biasa. Ya, dia yang adalah Allah, dikatakan firman Allah. Walaupun dalam rupa Allah ayat 6, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini adalah kerendahan hati, ya. Bukan hanya itu saja, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah apa? Merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini Bapak Ibu, harus kita pikiran, perasaan kita mau sama seperti Tuhan Yesus yang adalah tentang kerendahan hatinya. Ketaatan yang total kepada Bapa, ya, kasih yang besar walaupun kita tidak mengasihi dia. Ya, kadang-kadang kita ibu-ibu, aku mengasihi kamu kalau kamu baik sama aku. Aku mengasihi kamu, aku baik sama kamu kalau kamu loh. Ada syaratnya seperti itu. Tuhan kasihnya tidak bersyarat kepada kita. Dan itulah yang harus kita taruh di dalam pikiran kita. Itu harus kita taruh di dalam perasaan kita. Itu yang harus kita mau belajar untuk contoh di dalam kehidupan kita. Setiap hari, ibu-ibu, kita dikasih ujian itu setiap hari. Ya, kalau kita mungkin menjadi ibu-ibu yang meledak-ledak, apa-apa terus langsung marah. Tiap hari itu kita akan diperhadapkan oleh orang-orang yang bencekno, yang bisa membuat kita marah-marah, ya. Tiap hari loh. Kalau kita masih marah, besok ada lagi ujiannya nih tentang marah. Kita marah. Kita enggak akan lulus. Tapi kalau kita mulai belajar pakai pikiran Yesus, pakai perasaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ya, kalau orang marah, dia ngapain ya? Katanya kalau orang menampar pipi, kananmu apa kirimu? Kananmu ya, berikanlah pipi kirimu. Ngomong sih enak Bu Pahala. Ya, prakteknya itu. Lah perlunya itu memang praktek ibu-ibu. Ya benar enggak? Tapi sebenarnya sih kita bisa. Semestinya kita bisa. Makanya firman Allah mengatakan kepada kita, biarlah kita hidup kudus. Ya. Berarti kalau Tuhan suruh hidup kudus, bisa kudus enggak kira-kira? Bisa loh. Tapi kudusnya Tuhan itu ya beda sama kalau kita mungkin gini, kalau kudus kita itu yo apa yo, bisa tanda? Bisa. Makanya setiap hari kita diuji sama Tuhan dan kita belajar untuk praktekkan itu setiap hari dalam hidup kita. Ya, praktekkan kepada suami kita, ya, enggak usah dulu keluar. Ke suami, ke anak-anak, ke pembantu yang punya pembantu. Alah Bu Pahala, pembantu aja kok lapo, dia lo dibayar. Lo jangan lo ya. Ya, jangan sampai enggak memanusiakan manusia lo ibu-ibu. Karena dia adalah orang yang mungkin kita pikir, dia rendah kok, dia di bawah saya kok. Jangan, ya. Lakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kepada orang-orang terdekat kita, kepada tetangga kita, kepada teman sekerja kita di gereja seperti ini. Kita mau belajar untuk lakukan, ya. Tapi kita pun juga harus bisa bersikap. Saya di rumah itu, saya mau saksikan sedikit tetangga saya itu. Dulu saya punya pohon asem. Mertua saya itu memang tanam pohon asem di pot yang tempat sampah itu loh, yang kuning loh. Nah, ditanamlah asem di situ. Dulu pendek. Setelah itu dia jadi besar, tinggi. Terus tetangga saya ngomong gini, Bu, ini kalau enggak dipotong takutnya nanti pagar-pagarnya ini pada terangkat karena kena akar-akarnya. Oh, kalau itu masuk akal ya. Saya potong. Sudah saya potong. Setelah itu saya taruh bougainville di tempat yang tadi. Padahal itu biasanya dulu pada zaman dulu mertua saya dibuat tempat sampah. Ya, tempat sampah saya taruh di dalam pagar. Jadi kalau sampah datang baru saya keluarkan. Nah, Bu, ini bougainville-nya ini banyak duri loh.
Oh Bougainville itu loh tinggi ibu. Dan kan kalau masuk gang di tempat saya, orangnya itu dapat lebih dulu dari rumah saya. Jadi kalau mau pergi, keluar enggak lewat rumah saya, dia langsung keluar. Jadi enggak mungkin lah kena yang namanya durinya Bougainville saya gitu loh ya. Jadi Bougainville tinggi berbunga-bunga. Bolak-balik dia marah-marah. Marah sama yang biasanya bantu saya untuk sapu-sapu. Hari Minggu ada yang bantu-bantu sapu, ngepel apa segala macam di gereja, bersih-bersih gereja. Mbak, ini ya, bilang ya ini dipotong, tapi enggak ngomong ke saya. Ya, ngomong ke orang warung, tetangga saya, ini nanti dipotong. Terus tak bilang, nanti saya potong, saya kembalikan nanti sampahnya di situ. Saya gitu kan. Padahal tempatnya itu bersebelahan sama ini pagarnya dia keluar masuk. Iya enggak apa-apa, nanti setelah ini saya kembalikan seperti sedia kala, yaitu tempat sampah di situ. Saya enggak salah toh, bung itu depan rumah saya. Semua depan rumah itu ada sampah, tempat sampah. Saya sendiri yang enggak punya tempat sampah, saya taruh di dalam rumah. Ada tempat sampah tapi saya taruh bukan dalam rumah, di depan rumah. Nah, setelah itu diem langsung. Enggak ngomong-ngomong, nah ini kan. Tapi saya ya enggak bermusuhan, saya cuma bilang gitu. Nanti kalau ngomong-ngomong gitu terus, saya tebang yang namanya bunga-bunga semua, saya taruh sampah. Bener loh. Enggak apa-apa, mau sampahnya saya enggak kecium kok di rumah saya agak jauh. Wong ini kan di dekatnya jalannya dia mau masuk rumah, langsung diem. Nah jadi, ini salah apa bener ya? Ya, Bu Viv, Bu Gembala, salah apa bener ya? Benar ya? Oh saya dikasih jempol. Benar. Kita pun juga harus bisa bersikap jadi orang, ibu-ibu ya. Jangan gini terus, kurang ajar ya, terus sakit hati. Terus jengkel sama tetangga, ketemu enggak mau ngomong. Saya ketemu saya ngomong, loh ini loh kak, kok enggak digunting? Oh bunganya lagi berbunga ngapain digunting? Saya bilang gitu, kan sekarang kan Bougainville lagi berbunga di mana-mana karena panas toh. Lagi berbunga nanti saya tunggu selesai berbunga, saya gunting. Semua saya agak pendekkan. Lah, enggak mari-mari bunganya, katanya gitu. Tapi saya ketawa toh, kayak gitu loh ya. Saya ketawa, saya tetap baik. Tapi ya gitu ibu-ibu, setiap hari pagi sore saya sapu. Sampai bunganya itu lari kemana-mana, tak sapu depan rumah orang. Beneran, saya lakukan. Karena saya tahu itu bungaku yang lari walaupun di bawah angin loh ya. Saya enggak menyalakan angin ya, kita lihat ya. Jadi seperti itu, hidup itu seperti itu ibu-ibu ya. Kita harus punya pikiran, perasaan yang sama seperti Tuhan Yesus. Di dalam kita berumah tangga, di dalam kita bermasyarakat, di dalam kita bergereja ya. Pasti akan terjadi gesekan-gesekan ya. Jangan sampai enggak ke gereja aku loh Bu Soni tadi aku salaman lah. Jangan. Jangan ibu-ibu ya. Manusia itu kadangkala bisa mengecewakan kita ya. Mungkin ya ada masalah di rumah. Terus moro-moro kita ngomong, dia enggak memperhatikan, mukanya rodok kayak judes gitu loh. Enggak usah diambil hati ya ibu-ibu ya. Tetap kita punya pikiran, perasaan dalam sama seperti Kristus. Harus sehati sejiwa ya. Mempunyai tujuan yang sama sudah saya katakan tadi. Yaitu pikiran, perasaan yang sama dalam Yesus. Yang ketiga, rela menderita ya. Kita balik lagi ayat tadi di Filipi pasal yang ke-1. Ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-30. Oh perasaan Tuhan Yesus ada satu lagi. Yaitu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Ya, jadi kita harus punya pikiran seperti Tuhan Yesus. Yaitu menyelamatkan orang-orang yang belum datang kepada Tuhan. Filipi 1 ayat yang ke-29 dan ayat yang ke-30. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama, seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Nah, kita lihat
Dikatakan firman Allah, kita dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepada Tuhan Yesus, bukan hanya untuk beriman kepada Tuhan Yesus ya, tetapi juga kita untuk menderita, dikaruniakan untuk menderita ya, untuk Dia. Ya Ibu-ibu. Jadi bukan enak-enak kita mengiring Tuhan, melayani Tuhan, ada penderitaan. Makanya Tuhan Yesus mengatakan bahwa pikulah kuku. Ya, biar setiap hari kita memikul salib ya dan menyangkal dirimu setiap hari. Dan Tuhan Yesus mengatakan, pikullah kuku ini lo ringan. Belajarlah kepadaku. Ya, aku rendah hati dan lemah lembut. Tuhan itu ringan. Ibu-ibu, mari kita mau belajar untuk tidak mengeluh tatkala kita menghadapi penderitaan di dunia ini. Ya, kita tidak mengeluh karena firman Allah katakan dalam Roma 8 ayat 18, penderitaan saat ini yang kita hadapi tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita nikmati nanti. Amin. Masuk penderitaan seumpama kita 70 tahun usia kita. Masa selama 70 tahun kita menderita? Enggak ya? Banyak enaknya toh? Amin. Banyak bahagianya toh? Lo tergantung hati kita loh sebenarnya bahagia. Itu adalah pilihan loh ibu-ibu. Bener loh. Ada orang yang makan gini. Enggak enak ya masakannya ya. Ini biasanya orang yang pinter masak. Yo, ayo ngaku ibu-ibu yang pinter masak. Masuk gini. Enggak enak. Masakannya ini kasinen. Masakan ini sajane kasih ini, kasih itu. Aku lihat ditanya. Bu, enak enggak? Enak, karena memang saya enggak bisa masak. Jujur, ya. Saya kalau masak, kata saya enak. Tapi kata orang-orang yang makan, masak opo? Saya dulu masih ada mertua saya ya. Mertua saya itu pinter sekali masak. Ya itulah ya, kalau kita punya mertua yang pinter masak, akhirnya kita itu enggak bisa pinter masak. Kenapa? Ya suami saya mesti gini, Pak Pahala mesti gini. Mi, siapa yang masak ini? Bojoku ya? Enggak enak belas. Loh. Saya enggak sakit hati, langsung saya gitu. Oh, mari gitu, aku tidak masak. Lah, senang toh? Loh, saya orangnya seperti itu. Mari gitu aku enggak masak. Silakan mami mertuaku masakkan untuk anakmu. Saya ngomong gitu. Kan luar biasa toh? Ya. Jadi sampai sekarang kalau orang makan itu enak enggak? Enak ya? Tuhan Yesus ya. Dan saya bersyukur, benar ibu-ibu. Saya masak-masak sendiri, makan-makan sendiri. Dan tiap kali saya makan walaupun cuma sayur. Terima kasih Tuhan, enak weh. Padahal saya enggak kasih apa-apa loh, cuma kasih apa? Totole tok ya. Sayur tak kasih totole, karena ternyata totole itu juga sudah ada garamnya. Loh beneran, saya enggak kasih garam, totole sedikit tok. Jadi ya enggak asin, enggak rasa apa. Tapi saya terima kasih Tuhan, enak pol Tuhan, terima kasih. Loh makanya sampai subur seperti ini ibu-ibu ya. Loh seperti itu toh ya. Bersyukur sama Tuhan. Lah kita lihat ya, rela menderita, menghadapi apapun, bersyukur. Jangan mengeluh, ibu-ibu yang hidup dengan anak, jangan cerewet kalau makan. Saya pernah ada seorang ibu, cerewet sekali makan. Sampai anaknya sendiri loh, anaknya itu loh perempuan. Mama itu loh enggak kerja, tinggal makan. Cerewet, bojoku yang kerja itu loh mau makan. Loh, apa makan? Sayur bening mana? Loh astaga Tuhan, ibu-ibu masih bisa makan bersyukur. Ibu-ibu yang ikut sama anak sama mantu ya. Makan apa yang dikasih, bersyukur, jangan banyak ngomel. Supaya enggak berantem loh sama menantu, bener loh. Semua itu tergantung kita. Mau baik sama anak, mau baik sama menantu, mau cocok sama anak sama menantu, tergantung kita ibu-ibu, bener loh ya. Belajar untuk menempatkan diri, jangan semaunya. Lah benar, jangan semaunya. Ya, kalau ibu cerewet, ini mantu kok ini, jangan, kita pernah jadi mantu ya, kita pun juga banyak salahnya waktu jadi mantu. Jadi jangan ibu-ibu.
Saya enggak bela mantu loh ya. Mantu juga enggak boleh kurang ajar sama orang tua. Ya, jadi seperti itu. Rela menderita. Rela hatinya itu ya mungkin disakiti ya, benar ya. Hatinya, aduh apa sih orang ini kok ngomong tua kok cek cerewete. Bis rela itu pukul salib ya. Doakan. Apa? Banyak berdoa. Loh saya bersyukur loh ibu-ibu. Saya sampai mertua saya meninggal itu sama saya puluhan tahun. Saya itu, loh ini ada laki-laki, bisa loh mandi satu kamar mandi sama mertua. Beneran, mertua saya kan gemuk. Yel mandi sama mami, mandi. Tak gosok belakangnya, karena enggak bisa gosok belakangnya. Karena gemuk ya, saya gosok belakangnya. Ya saya anggap orang tua saya, ayolah seperti itu ibu-ibu. Kita mau sehati, sepikir, jadi orang-orang yang rela menderita. Kalau memang ada yang menyakiti hati kita, kalau supaya damai rumah tangga ini, enggak apa-apalah saya rela berkorban. Korban bukan hanya korban uang, bukan hanya korban tenaga, korban perasaan. Amin, ibu-ibu. Sehingga kita belum menjadi keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Bukan korban perasaan tapi sakit hati loh, jangan loh. Bener. Korban perasaan tapi kita kembali lagi sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memang yang terbaik dalam hidupku. Engkau segalanya dalam hidupku. Manusia bisa mengecewakanku, aku pun juga dulu banyak mengecewakan orang. Jadi gini loh, pikir langsung gini, oh saya pun banyak salahnya. Jadi kita harus seperti itu ibu-ibu, sehingga lewat hidup kita nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan ya. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau pujikan pujian. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, itu ya kita mau pujian-pujian ini.